Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya selalu berharap dalam keadaan baik ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, selamat datang bagi yang baru bergabung di channel saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung saya selama ini berupa subscribe, like, dan komentar baiknya. Nah, oke sahabat, video kali ini saya ingin sharing seputar perawatan anggrek versi saya, dan kali ini masih seputar pupuk. Video-video sebelumnya saya sudah menunjukkan cara saya membuat pupuk untuk akar yang bersifat slow release, kemudian pupuk daun dengan menggunakan NPK Mutiara, dan sekarang saya ingin sharing tentang pupuk tambahan ya, atau seperti suplemennya tanaman. Nah, sebenarnya ini tidak hanya sekedar suplemen, bisa juga jadi pupuk utama ya, kalau jenisnya yang organik atau buatan yang khusus dibuat untuk tanaman. Tapi yang akan saya gunakan di sini sebenarnya bukan produk yang dibuat untuk tanaman, melainkan untuk manusia, tapi punya manfaat untuk tanaman ya, seperti vitamin B1. Lalu apa itu? Simak videonya ya hingga tuntas supaya tidak menjadi salah paham. Nah, tetapi sebelumnya sahabat, saya ingin tunjukkan dulu kondisi tanaman-tanaman saya yang di video sebelumnya. Saya beri pupuk NPK Mutiara ya, karena di video itu banyak yang sanksi yang mungkin karena trauma dari pengalamannya, entah memang ketakutan dalam menggunakan pupuk NPK Mutiara granul sebagai pupuk untuk anggrek, dan terkait juga dosis yang saya gunakan. Dan banyak juga pengalaman buruk dari sahabat-sahabat anggrek di sini bahwa menggunakan pupuk NPK Mutiara granul itu menyebabkan kerusakan pada anggreknya seperti gosong atau terbakarnya akar, daun, dan tunas hingga rontoknya bunga atau gagalnya spike mengeluarkan atau menumbuhkan bunga. Nah, sahabat, saya juga tidak tahu pasti penyebab semua itu, karena kalau saya sendiri menggunakan pupuk NPK Mutiara granul seperti pada video sebelumnya, dengan dosis dan cara pengaplikasiannya pada anggrek-anggrek saya itu baik-baik saja ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, ini bahkan ada beberapa titik pada anggrek dendrobium saya ini mengeluarkan lagi calon spike baru ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini benjolan spike baru ya, ini terlihat. Nah, ini juga ya, dan ini juga. Nah, ini tidak seperti yang dikhawatirkan beberapa sahabat ya, tentang tunas-tunas baru yang apabila disemprot dengan larutan pupuk NPK Mutiara granul itu akan menyebabkan gagal spike ya, tunasnya itu menjadi gosong. Nah, ini tunas yang kemarin juga saya semprot ya dengan atau kena larutan pupuk NPK Mutiara granul, dan ini baik-baik saja. Nah, ini juga ya spike barunya, kemarin masih sekitar 1 cm, sekarang sudah tambah panjang. Dan begitu juga yang ini ya, kemarin juga saya semprot, ini kondisinya baik-baik saja ya, tidak ada gosong daun. Nah, ini ya sahabat. Nah, selain pada anggrek dendrobium ya, ini juga saya tunjukkan pada anggrek bulan saya. Nah, ini akarnya tumbuh ya, akarnya ini masih aktif. Nah, masih muda seperti ini yang menunjukkan bahwa kondisi anggrek bulan ini baik-baik saja ya, bahkan sedang berbunga seperti ini. Ini juga sama, kemarin saya semprot ya, atau sudah beberapa kali saya pupuk ya dengan pupuk NPK Mutiara. Nah, ini adalah salah satu tanaman saya yang rajin, anggrek bulan saya yang rajin berbunga ya di sini. Nah, ini juga lihat, ini masih atau pada tumbuh lagi akar-akar baru ya. Nah, ujung-ujung akarnya ini aktif. Nah, ini juga saya tunjukkan satu-satu supaya jelas ya. Nah, ini ujung-ujungnya juga masih aktif.
Nah, sahabat, kalau misalkan sahabat ini masih ada beberapa sahabat ini yang masih ragu ya, atau masih sangsi menggunakan pupuk NPK Mutiara Granul sebagai pupuk anggrek, ya jangan dipaksakan juga. Kita masih bisa memilih pupuk yang lain yang memang khusus dibuat untuk anggrek ya, yang mengandung unsur hara makro dan mikronya lengkap ya. Di sini saya menggunakan pupuk NPK Mutiara itu karena pertimbangan harga yang lebih murah ya. Karena kalau pupuk yang khusus dibuat untuk anggrek itu biasanya harganya lebih mahal kalau menurut saya. Nah, ini nih sahabat, ada bekas pupuknya ya. Kalau memang sudah kering biasanya suka meninggalkan kotoran putih seperti ini ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi salah satu anggrek bulan saya yang rajin berbunga. Di sini sedang ini ya, ada buahnya. Nah, ini ya, satu lagi bunganya terlihat segar ya. Jadi tidak ada hal yang seperti yang dikhawatirkan teman-teman kalau misalkan memupuk anggrek pada saat sedang berbunga itu akan menyebabkan bunganya ini rontok. Nah sahabat, ini dan salah satu lainnya pada anggrek Dendrobium parmeri saya yang bahkan mengeluarkan bunga ya. Di sini ini saya sedang mencobanya menanam anggrek Dendrobium secara semi hidroponik ya. Dan di sini saya tunjukkan lagi juga tentang tunas ya. Nah, ini tunas barunya di sini baik-baik saja ya. Yang kemarin juga saya semprot. Nah, ini malah terlihat segar. Nah, sahabat, kembali pada tujuan saya video kali ini tentang pupuk tambahan ya, atau seperti suplemen untuk tanaman dari minuman berenergi. Nah, sebenarnya hal ini sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, namun rasanya saya belum puas ya untuk menyampaikannya, karena di sini saya sudah mencoba dan mengaplikasikannya juga pada anggrek-anggrek saya. Dan ini efeknya seperti kalau kita memberikan vitamin B1 ya. Bahkan kalau menurut saya ini lebih baik dari itu ya. Efek-efeknya pada anggrek-anggrek saya itu bagus ya. Dan sahabat, saya memberikan pupuk tambahan ini menyelingi pemberian pupuk NPK Mutiara Granul, di mana pemberian pupuk NPK itu saya berikan setiap seminggu sekali. Dan dalam selang 1 minggu itu saya memberikan cairan minuman berenergi ini pada anggrek-anggrek saya, dan ini bisa jadi alternatif ya kalau kita tidak punya vitamin B1, karena manfaat diantaranya adalah bisa meningkatkan imunitas tanaman akibat stres seperti pasca serangan hama atau suhu ekstrim, dan juga stres akibat pemindahan atau pengiriman tanaman ya, atau bibit. Nah sahabat, mungkin di sini saya terkesan banyak mencoba memberikan pupuk ya, padahal sebenarnya tidak, karena pupuk-pupuk yang saya berikan di sini memiliki peran yang berbeda meskipun tujuannya itu sama, yaitu supaya anggrek-anggrek ini tumbuh subur ya. Seperti kita manusia tentunya tidak hanya sekedar membutuhkan makanan pokoknya saja ya, juga membutuhkan tambahan-tambahan makanan untuk mendukung kita agar selalu sehat dan tumbuh optimal. Nah, dan produk yang saya gunakan di sini harganya jauh lebih murah ya, dan mudah kita dapatkan, tidak harus membelinya di toko-toko khusus pupuk atau toko pertanian. Dan kita bisa mendapatkannya di warung ya, warung-warung atau toko-toko umum. Dan sahabat, saya bukan promosi produk ini ya, dan di sini juga saya tegaskan lagi, saya bukan ahli pertanian maupun ahli di bidang merawat anggrek ya. Di sini saya hanya hobis tanaman anggrek rumahan yang sekedar sharing-sharing pengalaman dan informasi seputar perawatan anggrek berdasarkan pengalaman pribadi dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari internet yang saya simpulkan sendiri.
Oke sahabat, sekarang saya tunjukkan produk yang saya sebutkan bisa jadi alternatif produk vitamin B1. Di sini saya siapkan kurang lebih air bersih sekitar 5 liter air. Bebas ini sebenarnya ya, mau berapa liter tergantung kebutuhan. Di sini saya sebagai contoh saja, kalau saya sendiri biasanya membutuhkan lebih banyak. Dan sahabat, kenapa ini saya katakan bisa menjadi alternatif produk vitamin B1? Karena selain dari yang saya amati dari perkembangan pada tanaman-tanaman saya, juga karena manfaat daripada kandungan dari produk ini ya, yang terdapat zat asam amino dari taurin. Nah, disebutkan pada label di mana kandungan taurinnya ini banyak ya. Nah, sahabat, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang manfaat asam amino untuk tanaman, di sini saya ulas lagi ya singkatnya. Yang pertama, untuk meningkatkan imunitas akibat stres, membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis ya, menguatkan daun muda dan membantu pembukaan stomata atau mulut daun, sumber utama untuk mengikat unsur mikro dan mempercepat pertumbuhan hormon, juga membantu meningkatkan kualitas buah dan bunga. Dan sahabat, untuk mendapatkan asam amino esensial untuk tanaman ini, biasanya para petani atau hobis tanaman suka memberikan pupuk asam amino, atau di produk-produk pupuk untuk anggrek juga digadang-gadangkan mengandung unsur asam amino. Nah, selain itu pupuk asam amino juga bisa kita buat sendiri ya dari bahan-bahan hewani seperti dari ikan, bekicot atau telur seperti di video saya sebelumnya. Bagi yang penasaran, bisa dilihat linknya ya, saya sertakan di atas atau di deskripsi, atau juga dari bahan-bahan nabati seperti daun kelor, azolla, dan dari kedelai. Nah, namun di sini kalau yang praktis dan mudah dan juga murah ya, kita bisa dapatkan asam amino itu dari produk ini ya, dimana di sini kalau kita lihat kandungan taurinnya yang merupakan turunan asam amino esensial yang insya Allah ya manfaatnya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selain taurin, di sini ada beberapa kandungan lainnya ya seperti kafein, inositol, dan beberapa vitamin B, juga gula. Nah, sahabat, karena hal tadi ya, kenapa saya sebutkan produk ini bisa jadi alternatif kalau kita sedang tidak punya vitamin B1 untuk anggrek ya, bahkan ini bisa lebih ya dari itu. Dan untuk dosisnya atau cara pemakaiannya, di sini saya gunakan lebih banyak ya daripada seperti yang sudah saya tunjukkan pada video sebelumnya, dimana pada video itu saya menggunakan satu tutup botol ini untuk 2 liter air, sedangkan sekarang saya menambahkannya menjadi 1 tutup botol ini atau sekitar 1 sendok teh untuk 1 liter air. Nah, ini saya tambahkan dosisnya ya untuk hasil yang lebih efektif dan tidak ada efek samping yang kalau saya perhatikan selama ini seperti efek buruk ya dari penggunaan atau kelebihan dosis pupuk. Jadi ini seperti vitamin saja ya kalau kita ya seperti pada manusia. Nah, dan sekarang saya gunakan tutup botol ini ya, dan ini 5 liter air. Dan untuk airnya di sini saya gunakan air sumur ya, ini seperti kalau kita mau melarutkan pupuk juga sama ya. Dengan dosis ini juga saya sudah aplikasikannya juga pada tanaman-tanaman saya dan anggrek-anggrek saya. Nah, ini ya. Kita langsung saja campurkan seperti ini. Ya. Di sini sahabat bisa gunakan sekitar 3 tutup botol atau sampai 5 tutup botol kemasannya ini untuk 5 liter air. Ya. Kemudian kita aduk seperti ini. Nah, larutan minuman berenergi ini ya bisa kita gunakan seperti halnya kalau kita menggunakan vitamin B1 ya, jadi bisa untuk rendaman. Misalkan kalau ada anggrek yang layu, yang kekeringan, dehidrasi, kita bisa merendamnya pada larutan
minuman berenergi ini ya, dengan dosis yang sudah saya sebutkan tadi, atau ini bisa kita langsung semprotkan pada tanaman-tanaman kita ya, bisa menggunakan sprayer atau bisa juga langsung dikocor atau disiramkan pada tanaman-tanamannya. Nah, seperti ini ya, sama seperti kalau kita memberikan pupuk yang lainnya. Nah, oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat ya, dan mempermudah serta ya dengan menggunakan biaya yang lebih minim untuk supaya anggrek-anggrek kita itu tumbuh subur. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.